Shalom, selamat malam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, malam ini kita dipertemukan dalam renungan malam Rema. Sahabat terkasih, malam ini kita akan bersama merenung dan meresapi makna kemerdekaan yang bukan hanya tentang kemerdekaan bangsa, tetapi kemerdekaan jiwa. Mari berdoa sebelum masuk ke perenungan. Bapa yang penuh kasih, malam ini kami datang dengan hati yang rindu akan firman-Mu. Terima kasih untuk hari yang Engkau beri, untuk nafas kehidupan, dan untuk anugerah kemerdekaan, baik kemerdekaan bangsa kami maupun kemerdekaan rohani yang Engkau berikan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Bukalah hati kami untuk mengerti maksud firman-Mu dan jadikan renungan ini menjadi benih yang bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian ayat firman Tuhan yang menjadi pedoman dalam renungan malam saat ini terbaca dari surat 1 Petrus 2 ayat 9 hingga 10 yang tertulis, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan." Demikianlah firman Tuhan. Sahabat Rema, tahun 2025 ini bangsa Indonesia merayakan 80 tahun kemerdekaan. Sebuah perjalanan panjang penuh perjuangan, darah, air mata, doa dan pengorbanan para pahlawan. Namun malam ini, mari bersama kita lihat apakah kita sudah mengalami kemerdekaan yang sejati? Kemerdekaan yang dimaksud bukan hanya bebas dari penjajah manusia, tetapi bebas dari belenggu dosa, dari kuasa kegelapan, dan hidup dalam terang Kristus. Banyak orang mengira bahwa kemerdekaan adalah ketika kita bebas melakukan apa saja yang kita mau. Tetapi kebenaran firman Tuhan berkata, kemerdekaan sejati adalah ketika kita hidup sesuai dengan tujuan kita diciptakan, yaitu menjadi milik Allah, melayani Dia, dan memancarkan terang kasih-Nya di dunia ini. Bangsa Indonesia merdeka tahun 1945, namun lebih dari 2000 tahun yang lalu di Bukit Golgota, di atas kayu salib, Yesus telah memerdekakan kita dari hukuman dosa. Bedanya, kemerdekaan bangsa diraih melalui senjata, strategi, dan pengorbanan manusia, tetapi kemerdekaan jiwa diraih hanya melalui darah Yesus yang tercurah. Sahabat, ayat pedoman kita saat ini adalah surat pertama Rasul Petrus yang ditulis kepada orang-orang percaya yang tersebar di berbagai wilayah yang pada waktu itu hidup di tengah penindasan. Mereka mungkin tidak merasa merdeka secara politik, tetapi firman Tuhan menegaskan bahwa kamulah bangsa yang terpilih. Ini berarti kemerdekaan sejati bukan ditentukan oleh kondisi politik atau sosial, tetapi oleh status kita di hadapan Allah. Ada 4 identitas yang Petrus sebutkan yang bisa mengubah cara pandang kita tentang siapa kita di hadapan Allah, yaitu yang pertama, bangsa yang terpilih. Kita bukan orang sembarangan. Setiap kita telah dipilih oleh Allah sebelum dunia dijadikan. Yang kedua, imamat yang rajani. Kita dipanggil untuk melayani bukan sebagai hamba belaka, tetapi juga sebagai anak raja. Yang ketiga, bangsa yang kudus. Artinya, kita terpisah dari dosa karena kita telah ditebus. Oleh karena itu, kita harus hidup untuk tujuan ilahi. Dan yang keempat, umat kepunyaan Allah, yang berarti hidup kita bukan milik kita lagi, melainkan milik Kristus yang telah menebus kita. Tahun ini, Indonesia genap berusia 80 tahun merdeka. Angka 80 dalam Alkitab
sering dihubungkan dengan fase kematangan atau kesempurnaan pelayanan. Musa dipanggil menjadi pemimpin bangsa Israel pada usia 80 tahun, seperti yang tercatat dalam kitab Keluaran 7 ayat 7. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Hal ini menandakan bahwa kemerdekaan yang telah kita nikmati seharusnya membawa kita pada kedewasaan bangsa. Pertanyaannya, apakah kita sebagai bangsa sudah semakin dewasa dalam mengisi kemerdekaan ini? Dan lebih mendalam lagi, apakah kita sebagai umat Allah sudah semakin dewasa dalam hidup rohani kita? Sama seperti bangsa yang merdeka harus mengisi kemerdekaannya dengan pembangunan dalam segala bidang, maka kita yang dimerdekakan oleh Kristus juga harus mengisi kemerdekaan ini dengan pengabdian kepadanya. Ada 4 hal yang patut kita renungkan. Yang pertama, kemerdekaan jasmani dan kemerdekaan rohani. Kemerdekaan jasmani adalah ketika kita lepas dari kuasa penjajah, dan kemerdekaan rohani adalah ketika kita lepas dari kuasa dosa. Ada banyak orang yang merdeka secara jasmani, tetapi hatinya masih dibelenggu rantai kepahitan, kebencian, iri hati, kecemaran, dan ketakutan. Yang kedua, tujuan kemerdekaan dalam Kristus. Dalam ayat perenungan saat ini ada tertulis, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Artinya, kita dibebaskan untuk menjadi saksi, bukan untuk hidup sesuka hati. Kemerdekaan bukan untuk memuaskan diri, tetapi untuk melayani Tuhan dan sesama. Hal ketiga yang patut kita renungkan adalah kemerdekaan mengubah identitas. Dahulu bukan umat Allah, sekarang umat Allah. Dahulu tidak dikasihani, sekarang beroleh belas kasihan. Sama seperti bangsa Indonesia yang dahulu terjajah, kini berdaulat. Kita pun dahulu terikat dosa, tapi kini berdaulat dalam Kristus. Dan yang keempat, kemerdekaan harus dijaga. Bangsa yang merdeka tetap perlu menjaga kedaulatannya. Demikian juga kita harus menjaga kemerdekaan rohani dengan hidup dalam ketaatan. Dalam Galatia 5 ayat 1 tertulis, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sahabat terkasih, malam ini mari kita bertanya pada diri sendiri, apakah saya benar-benar merdeka di dalam Kristus? Apakah saya masih diperbudak oleh luka masa lalu, oleh kebiasaan buruk, atau oleh ketakutan yang mengikat? Atau apakah hidup saya sudah menjadi kesaksian tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar? Jika jawabannya belum, maka renungan ini adalah undangan untuk kembali kepada kemerdekaan sejati yang hanya ada dalam Yesus. Ingatlah bahwa kita telah dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang-Nya. Oleh karena itu, hiduplah sebagai terang, jangan kembali pada kegelapan. Gunakan kebebasan untuk melayani, karena kemerdekaan rohani harus berdampak pada sesama agar nama Tuhan terus dimuliakan. Peliharalah kekudusan, karena sebagai bangsa yang kudus, hidup kita harus mencerminkan sifat Allah. Dan ingatlah juga siapa kita di hadapan Allah. Status kita sebagai umat kepunyaan Allah adalah kekuatan bagi kita untuk berdiri teguh. Kemerdekaan Indonesia adalah anugerah besar, tetapi kemerdekaan dalam Kristus adalah anugerah yang jauh lebih besar. Kemerdekaan bangsa membuat kita bebas secara jasmani, tetapi kemerdekaan rohani membuat kita hidup dalam terang kekekalan. Mari kita isi kemerdekaan bangsa dengan membangun negeri dan isi kemerdekaan rohani dengan membangun kerajaan Allah. Mari berdoa. Bapa di dalam nama Yesus yang penuh kasih, terima kasih untuk kemerdekaan yang telah Engkau beri, yaitu kemerdekaan bangsa kami, terlebih
kemerdekaan jiwa kami. Ajari kami untuk mengisi kemerdekaan ini dengan hidup yang memuliakan Engkau. Jagalah hati kami agar tetap setia, supaya kami tidak kembali pada perbudakan dosa. Di usia 80 tahun kemerdekaan Indonesia ini, jadikanlah bangsa kami semakin takut akan Tuhan, dan jadikan hidup kami sebagai saksi yang membawa terang Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Rema terkasih, kemerdekaan bukan hanya soal bebas dari belenggu, tetapi hidup di dalam tujuan yang benar. Kita patut bersyukur atas kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-80 tahun, sambil terus menjadi terang Kristus bagi negeri, sesama, dan terlebih untuk hormat dan kemuliaan Tuhan, karena kita telah dimerdekakan oleh Sang Pemilik kehidupan kekal, Yesus Kristus. Sampai jumpa pada Rema berikutnya. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80. Tuhan Yesus memberkati bangsa Indonesia. Shalom, merdeka.